Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Dwi Andini dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem finansial dan sistem ekonomi Islam. Mata kuliah Lembaga Instrumen Keuangan Syariah dengan dosen pembimbing Ibu Aslihah SEMM. Sebelum kita membahas mengenai apa itu sistem finansial dan sistem ekonomi Islam, kita akan mempelajari mengenai apa itu sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sustema. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen-elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sistem adalah unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan menurut ahli yaitu Purwodarminta menyatakan bahwa sistem ialah sekelompok bagian-bagian yang berupa alat dan lain sebagainya yang bekerja sama untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu. Nah, dari definisi-definisi tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan suatu kegiatan pokok. Coba diperhatikan gambar di atas. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa karakteristik sistem dapat dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah komponen. Komponen merupakan elemen-elemen yang terdapat pada sistem atau elemen-elemen yang menyusun suatu sistem. Elemen dibagi menjadi 2. Elemen kecil disebut dengan subsistem, sedangkan elemen yang besar disebut dengan suprasistem. Yang kedua ada boundary atau batasan sistem. Batasan sistem ini merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lain atau dengan lingkungan luarnya atau environment. Batas suatu sistem ini menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Yang ketiga ada environment atau lingkungan luar sistem, adalah apapun di luar batas dari sistem atau boundary yang mempengaruhi operasi dari sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan agar tidak mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. Yang keempat adalah interface atau penghubung sistem. Penghubung merupakan media perantara antara komponen sistem. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu komponen ke komponen lainnya. Dengan penghubung dari satu komponen dapat berinteraksi dengan komponen lainnya, membentuk satu kesatuan. Yang kelima ada input atau masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam komponen sistem. Masukan dapat berupa maintenance input atau sinyal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi, sedangkan sinyal input adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran. Yang keenam ada output atau keluaran. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan juga sisa pembuangan. Keluaran komponen satu dapat berupa masukan untuk komponen lainnya.
Yang ketujuh ada proses atau pengolahan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengelola masukan yang berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain untuk menjadi keluaran yang berupa barang jadi. Itu adalah ilustrasi dari suatu proses. Yang kedelapan adalah objektif atau goals, yaitu sasaran dan tujuan sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan dan sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil apabila mengenai sasaran atau tujuannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem finansial atau keuangan Islam. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa pengertian dari sistem keuangan. Sistem keuangan adalah tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utamanya adalah sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang dipergunakan untuk membeli barang atau jasa serta berinvestasi. Sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang di setiap aktivitasnya berlandaskan pada Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, Qiyas, dan juga Ijma. Prinsip sistem keuangan Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan bertransaksi namun sesuai aturan-aturan dalam Islam. Salah satunya tidak bertransaksi pada produk haram, yaitu seperti contohnya bertransaksi investasi pada produk alkohol. Yang kedua adalah bebas dari maghrib, yaitu maisir, gharar, dan juga riba. Yang ketiga adalah bebas dari upaya pengendalian, merekayasa, dan memanipulasi harga. Yang keempat, semua orang berhak untuk mendapatkan informasi yang sama dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi. Nah, itu tadi adalah prinsip-prinsip keuangan Islam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem ekonomi Islam. Sebelumnya, kita akan berkenalan mengenai apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan sistem yang mengatur perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan juga Qiyas. Sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian dari keseluruhan ajaran Islam yang bersifat komprehensif. Menurut Adiwarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan ma'ad atau hasil. Sedangkan menurut Metwali yang dikutip dari Zainal Arifin, prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien mungkin dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun, yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang kedua,
Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batasan tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat. Yang ketiga, Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunanya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput, dan api. Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan penggunaan air atau dengan produksi air, bahan tambang, bahan makanan harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu. Yang keempat, seorang muslim yang kekayaannya memenuhi ukuran tertentu atau nisab diwajibkan untuk membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagai kekayaan orang kaya atau sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut yang ditujukan untuk orang miskin dan orang yang membutuhkan. Kemudian yang kelima, Islam melarang setiap pembayaran bunga atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan, perorangan, pemerintah, ataupun institusi lainnya. Al-Quran sangat jelas dan tegas dalam memperingatkan kita tentang larangan untuk berbuat riba dengan menerima atau menghasilkan bunga.